Selamat datang kembali, kita langsung aja ya, kita mau gali lebih dalam materi yang sudah Anda siapkan. Spesifiknya, kita ke bab 7 dari buku The Five Principles of Parenting. Ini topiknya menarik banget, judulnya aja udah bikin mikir, jadi orang tua sempurna itu malah musuh dari pengasuhan yang cukup baik. Kayaknya ini kena banget ya sama tekanan zaman sekarang. Iya betul, sering banget kan kita dengar atau merasa harus jadi super parent gitu. Padahal bab ini justru bilang, hati-hati loh sama pemikiran kayak gitu. Nah, iya. Jadi kita mau bedah nih, jebakan perfeksionisme itu kayak gimana sih sebenarnya? Terus gimana caranya biar bisa lebih nerima ketidaksempurnaan, plus pakai self-compassion atau welas asih ke diri sendiri. Katanya sih ini penting buat pertumbuhan kita sebagai orang tua dan juga buat anak-anak. Betul, karena ngejar sempurna terus itu capek banget. Dan bisa jadi malah bikin kita nggak enjoy prosesnya kan? Malah bisa menghambat. Oke. Jadi misi kita kali ini kita coba kupas tuntas bab 7 ini ya, biar kita semua, termasuk Anda yang dengerin, bisa dapat pemahaman baru kenapa cukup baik itu udah oke banget, bahkan mungkin lebih baik. Kita mulai dari perfeksionisme dulu nih. Bab 7 ini bilang, ini bukan cuma soal punya standar tinggi loh, ada bedanya ya. Di sini disebut skala perfeksionisme multidimensi Frost. Itu ada beberapa poin penting. Iya, ada beberapa dimensi. Misalnya yang pertama itu kekhawatiran berlebih kalau sampai bikin kesalahan. Jadi bukan cuma nggak mau salah, tapi takut banget gitu. Wah, kayaknya itu udah bukan sehat lagi ya, lebih ke arah cemas berlebihan. Betul. Terus ada lagi standar pribadi yang super tinggi. Kata kuncinya super, jadi mungkin udah nggak realistis lagi. Nah, yang menarik juga ada dimensi soal merasa orang tua nuntut banyak. Merasa ya, jadi belum tentu orang tuanya beneran nuntut sekeras itu. Aduh, itu pasti nguras energi banget ya, mikir gitu terus. Banget. Sama satu lagi, suka banget sama keteraturan yang berlebihan. Nah, kalau semua digabung, ini jadi kayak beban ya, bukan lagi dorongan positif. Iya, kayaknya lebih banyak negatifnya. Di bab ini dibedain ya, ada perfeksionisme yang baik sama yang nggak baik. Ada, disebutnya perfeksionisme adaptif sama maladaptif. Yang adaptif itu sehat, dorongan buat maju, capai target yang menantang, tapi masih masuk akal. Nah, yang maladaptif ini yang toksik, kata bab ini. Toksik gimana tuh maksudnya? Tujuannya nggak realistis, tekanannya gede banget dari dalam diri, terus kalau gagal dikit aja, langsung ngejudge diri sendiri habis-habisan. Ironisnya, malah jadi nggak bisa nikmatin kalau berhasil, soalnya fokusnya ke yang kurang terus. Jadi akarnya bukan dari motivasi yang sehat ya, lebih ke takut atau butuh diakui orang lain gitu. Persis. Bab 7 nyebutin soal validasi eksternal itu. Contohnya si Ariana di materi itu kan, tugas simpel aja dibikin jadi presentasi heboh gitu. Oh iya, karena udah kebiasaan harus selalu tampil wah ya, takut dinilai kurang kalau biasa aja. Nah, itu dia. Pola pikir perfeksionis ini bisa nyebar kemana-mana, bikin hal simpel jadi rumit nggak perlu. Bab 7 ini juga bagi perfeksionisme jadi beberapa tipe ya. Ada yang ke diri sendiri, ke orang lain, atau karena ngerasa dituntut masyarakat. Iya, ada 3 itu. Yang ke diri sendiri, kita nuntut diri kita sempurna. Yang ke orang lain, kita nuntut orang lain, mungkin anak kita, harus sempurna. Sama yang tuntutan sosial, merasa lingkungan sekitar ngarepin kita sempurna. Dan yang agak ngeri katanya, semua tipe ini hubungannya negatif sama aktualisasi diri. Maksudnya gimana tuh aktualisasi diri di sini? Aktualisasi diri itu kan simpelnya usaha kita buat mencapai potensi terbaik kita. Jadi versi diri kita yang paling oke lah. Nah, kalau hubungannya negatif, artinya makin perfeksionis seseorang, makin susah dia buat tumbuh, berkembang secara asli, dan mencapai potensi penuhnya. Wah, jadi kayak bumerang gitu ya? Niatnya mau jadi yang terbaik malah ngehambat diri sendiri. Betul. Makanya gagasan perfeksionisme itu bagus, sebenarnya keliru kalau kita lihat dari sudut pandang ini. Untungnya ada solusinya nih di bab 7. Disebut self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Ini ngacu ke Christine Neff sama Christopher Germer. Ada 3 bagian ya. Pertama, kebaikan pada diri sendiri. Ya, kindness to self. Ini intinya gimana kita memperlakukan diri kita pas lagi susah, gagal, atau merasa nggak mampu. Coba deh perlakukan diri sendiri kayak kita memperlakukan teman baik yang lagi down. Kasih dukungan, pengertian, bukan malah dicaci maki. Kedengaran simple, tapi buat orang perfeksionis mungkin susah ya. Bisa jadi tantangan, karena udah kebiasaan keras sama diri sendiri. Komponen kedua itu kemanusiaan bersama atau common humanity. Itu gimana konsepnya? Kok kemanusiaan bersama?
Ini buat ngelawan rasa terisolasi pas kita gagal. Kan sering kalau lagi susah kita merasa, kok cuma gue sih yang kayak gini? Nah, common humanity ini ngingetin kita kalau, semua orang itu pernah gagal, pernah susah. Itu bagian dari jadi manusia. Kita nggak sendirian. Oh, jadi biar nggak merasa aneh sendiri gitu ya. Biar lebih nerima kalau emang kadang hidup itu nggak mulus. Betul. Biar nggak malu berlebihan juga. Yang ketiga itu mindfulness. Ini sering dengar sih, tapi kaitannya apa di sini? Mindfulness di sini menurut bab 7 artinya kita sadar sama pikiran dan perasaan kita, terutama yang nggak enak. Tapi ngamatinnya dengan terbuka, seimbang, nggak menghakimi, nggak juga terlalu ke bawah suasana. Jadi kita akui aja perasaannya, tapi nggak lebay gitu ya. Iya, nggak melebih-lebihkan atau malah menekan perasaannya. Kita sadar aja, oh saya lagi merasa kecewa nih, tanpa harus langsung menyalahkan diri atau panik. Nah, 3 ini, kebaikan diri, kemanusiaan bersama, sama mindfulness, itu jadi satu paket self-compassion. Dan manfaatnya gimana? Katanya justru bisa bikin lebih termotivasi buat berubah jadi lebih baik ya. Kok bisa? Bukannya kalau terlalu baik sama diri sendiri, malah jadi lembek. Nah, itu miskonsepsi umum yang juga dibahas di bab 7. Justru sebaliknya, kalau kita hadapi kegagalan dengan pengertian, bukan dengan kritik pedas, kita jadi lebih aman secara psikologis buat ngakuin salah. Oh, jadi nggak takut buat ngaku salah karena nggak akan dihajar sama diri sendiri gitu. Kira-kira gitu. Jadi energi mentalnya bisa dipakai buat belajar dari kesalahan itu dan coba lagi. Kalau takut dikritik diri sendiri, kan bisa bikin kita beku, nggak berani ngapa-ngapain lagi. Self-compassion justru memotivasi perubahan yang konstruktif. Contoh studi soal berhenti merokok itu menarik tuh. Gimana ceritanya? Ya, jadi di studi itu, perokok yang diajarin self-compassion setelah mereka kambuh lagi, ternyata jadi lebih termotivasi buat nyoba berhenti lagi. Dan akhirnya mereka lebih sukses ngurangin rokok dibanding kelompok yang nggak dapat latihan itu. Kenapa bisa gitu ya? Logikanya mereka nggak terjebak mikir, gagal lagi, dasar payah, nggak ada gunanya nyoba. Tapi lebih bisa bilang, oke, saya kepleset. Itu manusiawi, sekarang gimana caranya biar balik ke jalur lagi? Ada harapan dan kemauan buat mencoba lagi. Wah, keren ya. Di bidang akademik juga ada efek positifnya. Ada. Bab 7 nyebutin kalau di kalangan pelajar, self-compassion itu berhubungan sama growth mindset, motivasi belajar dari dalam diri, kurangnya cemas pas ujian, dan, ini menarik, kurangnya nunda-nunda kerjaan. Oh, jadi nggak procrastinate gitu. Iya, ini nunjukin lagi kalau sikap baik ke diri sendiri pas hadapin tantangan itu malah bikin kita lebih adaptif belajarnya, lebih percaya diri, bukan malah bikin standar turun. Oke, paham. Nah, dari sini, bab 7 kasih saran praktis ya. Coba bidik nilai B+ aja. Maksudnya gimana nih? Apa kita jadi ngerjain sesuatu asal-asalan? Bukan gitu. Nilai B+ atau target sekitar 80% itu lebih ke strategi mental buat ngelawan tekanan harus selalu 100% atau sempurna. Ini semacam pengingat kalau cukup baik itu seringnya udah oke banget kok. Jadi biar lebih realistis dan nggak terlalu tertekan ya. Betul. Lepasin tekanan yang nggak perlu, fokus ke usaha yang wajar aja. Nggak semua hal harus jadi masterpiece, kan? Dan ini nyambung ke poin soal menormalisasi kesalahan ya. Ada kutipan bagus tadi. Wah, kita pinter tapi ternyata salah. Baguslah kita belajar bahwa orang pinter pun membuat kesalahan. Begitulah cara kita jadi lebih pinter. Ini kayak ngubah cara pandang soal gagal gitu. Persis. Itu namanya reframing, membingkai ulang. Kesalahan bukan bukti kita bodoh atau gagal total, tapi bagian dari proses belajar. Ngomongin ini ke diri sendiri dan ke anak itu penting banget. Ini numbuhin growth mindset. Nah, ngomongin anak nih. Perfeksionisme orang tua pasti ngaruh ke mereka ya. Bab 7 ngutip Sunia Luthar. Katanya tugas kita bantu anak merasa dicintai tanpa syarat, biar harga diri mereka nggak tergantung sama prestasi. Gimana caranya ya? Apalagi kalau kita sendiri ada bakat perfeksionis. Wah, ini emang PR besar. Bab 7 kasih beberapa strategi praktis. Ngacu juga ke Carol Dweck. Pertama, fokus puji usaha anak, proses belajarnya, strategi yang dia pakai, gimana dia gigih pas susah. Jangan cuma puji hasilnya atau bilang kamu pinter. Oh, jadi bukan, wah ranking 1, pinter banget. Tapi lebih ke, hebat, kamu udah belajar tekun banget buat ujian ini. Ibu lihat usahamu. Tepat, fokus ke apa yang bisa dia kontrol, yaitu usahanya.
Kedua, ngobrol terbuka soal perfeksionisme itu apa, ruginya apa. Ini bagian dari refleksi, salah satu dari 5R di buku itu. Ajak anak mikir bareng soal ini. 5R itu kayaknya kerangka penting ya di buku ini. Selain refleksi, ada apa lagi yang nyambung ke sini? Ada relationship, hubungan, respect rasa hormat, responsibility tanggung jawab, repair, perbaikan, sama refleksi tadi. Nah, repair ini nanti penting banget pas kita bahas soal kita sebagai ortu juga nggak sempurna, nggak. Biar dia nggak stres sama hal di luar kendalinya. Terus yang keempat, ini kayaknya powerful banget, tunjukin ke anak gimana kita sendiri bangkit dari kesalahan. Berarti kita nggak usah jaim sempurna di depan mereka dong. Justru jangan. Bob Betuju bilang, jadilah model ketidaksempurnaan yang sehat. Biarin anak lihat kita salah, nggak langsung bisa. Dan gimana kita ngeresponsnya. Mungkin sambil sedikit bercanda. Atau bilang, wah papa mama salah nih, coba lagi ah. Ini ngajarin ketangguhan langsung. Lalu yang kelima, fokus ke yang positif. Kadang kita suka fokus kesalahannya anak aja ya. Nah itu dia, bab 7 ngingetin, coba deh sadar, cari dan akui pas anak lakuin hal bener, nunjukin usaha bagus, sekecil apapun. Sama terakhir, penting nih, jangan contohin kita ngejudge kesalahan orang lain dengan kasar. Cara kita ngomongin orang lain itu ngebentuk cara anak mandang kesalahan. Oke, jadi intinya semua ini biar anak tumbuh jadi pribadi yang tangguh ya, bukan yang sempurna tanpa cacat. Bisa nerima diri dan hadapi naik turunnya hidup. Benar. Termasuk hadapi kecewa. Bab 7 kasih tips bagus. Pas anak kecewa, jangan buru-buru mau ngilangin sedihnya atau nyari sisi positif. Kadang, cukup akui aja perasaannya. Contohnya gimana tuh ngakuin perasaan? Cukup bilang, iya mama papa ngerti kamu pasti kecewa banget ya kalah tadi. Atau sedih ya nggak kepilih. Tunjukin empati aja. Kasih ruang buat dia merasakan itu sebentar. Latih anak, dan kita juga, buat bisa duduk sama rasa nggak nyaman itu. Biar dia tahu kalau merasa kecewa itu nggak apa-apa, dan perasaan itu bakal lewat juga. Iya, pesannya, kalah itu nggak enak, tapi bukan akhir dunia. Makin cepat anak percaya ini, makin kuat mentalnya. Soal anak yang benci kalah main game, sarannya mirip ya? Mirip. Contohin sportivitas, akui kecewanya kalau dia kalah, tapi tetap puji usahanya atau bilang mainnya seru. Jadi fokusnya nggak cuma menang kalah. Nah, buat kita sebagai orang tua nih, nerima ketidaksempurnaan diri sendiri itu katanya bisa memperkuat hubungan sama anak. Lewat prinsip repair tadi ya. Betul banget. Repair atau perbaikan itu mengakui kalau dalam hubungan pasti ada salah paham, konflik, atau kita sebagai ortu bikin salah. Entah itu kelepasan marah, salah nilai situasi, apapun lah. Terus repairnya gimana? Ya proses aktif buat memperbaiki. Bisa minta maaf tulus, ngakuin salah kita, dengerin sudut pandang anak, terus tunjukin kita mau coba lebih baik. Kemampuan buat repair ini, kata bab 7, justru bikin hubungan lebih kuat dan intim daripada hubungan yang kelihatannya adem ayem tapi palsu. Jadi, ngaku salah dan mau perbaiki itu malah bisa jadi hadiah buat anak ya? Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin kerendahan hati, tanggung jawab, dan ya, kita manusia biasa. Ini juga bikin kita lebih lega, nggak harus selalu benar terus. Istilahnya perfeksionis dalam masa pemulihan. Ini proses terus-menerus, bukan tujuan akhir. Oke, sip. Coba kita rangkum ya poin-poin penting dari bab 7 ini. Pertama, jelas banget perfeksionisme yang nggak sehat itu lebih banyak ruginya, ngehambat pertumbuhan kita dan anak. Betul. Kedua, self-compassion itu obatnya. Bukan lemah, tapi justru kunci buat motivasi sehat dan bangkit dari gagal. Ketiga, buat anak, fokus puji usaha dan prosesnya. Ajak ngobrol soal perfeksionisme, bantu set target realistis, dan paling penting, kita jadi contoh hadapi ketidaksempurnaan. Keempat, jangan takut ngaku salah sebagai orang tua. Pakai momen itu buat repair hubungan. Dan terakhir, ingat pesan utamanya. Pengasuhan cukup baik, yang penuh kasih, responsif, tapi juga nerima keterbatasan, itu jauh lebih kuat dan sehat. Nah, sebagai penutup, kami mau ajak Anda merenung sedikit. Coba pikirin deh, satu aja langkah kecil yang bisa Anda lakuin minggu ini buat lebih berwalas asih sama diri sendiri. Khususnya pas Anda lagi ngerasa gagal atau kurang sebagai orang tua. Dan lanjutannya nih, gimana kalau Anda coba lihat satu kesalahan atau ketidaksempurnaan Anda minggu ini bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan. Kesempatan buat apa? Mungkin buat nunjukin cara minta maaf ke anak, cara bangkit lagi, atau sekedar nunjukin kalau Anda juga masih belajar jadi orang tua. Jangan-jangan ketidaksempurnaan itu malah jadi pelajaran berharga buat mereka.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bermanfaat buat Anda ya.